Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Oke, hari ini di kelas 4 kita masih di tema 5, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Di video kali ini kita akan belajar di pembelajaran ketiga. Oke, check it out. Sahabat sekolah, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Nah, tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Berikut ini ada cerita Edo. Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba, Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Kemudian berdasarkan cerita tersebut ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada Edo? Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan jawabannya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Satu persatu dari pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada Edo? Ya, jawabannya adalah Edo terjatuh saat sedang bermain sepak bola di lapangan. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Ya, jawabannya adalah Lani menghampiri dan menolong Edo lalu mengobati luka memar pada kaki Edo. Lalu pertanyaan ketiga, apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan jawabannya. Ya, sudah, karena salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Sahabat sekolah, seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Bagaimana ciri-ciri luka memar? Adakah sahabat sekolah yang tahu? Ya, kira-kira seperti ini ya. Luka memar terjadi karena ada jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah. Lalu, memar menimbulkan warna biru atau biru kehitaman pada permukaan kulit. Itulah ciri-ciri luka memar. Jadi sahabat sekolah harus tahu ya, ini harus paham. Karena jika ada salah satu sahabat atau teman di sekolah mungkin atau di rumah yang memar, maka kalian akan bisa mendiagnosis atau menentukan bahwa itu adalah memar. Nah, sahabat sekolah, berikut adalah tahapan mengobati luka memar. Tahapan pertama yaitu kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Kenapa airnya harus bersih? Ya, karena harus steril ya. Biar tidak menambah infeksi gitu. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar. Jadi dengan air hangat tadi, pembuluh darahnya biar melebar. Sehingga aliran darah itu lancar, sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Gitu. Lalu tahap ketiga yaitu setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara perlahan. Oke, kita lanjut. Sahabat sekolah, berdasarkan bacaan tentang Raja Balaputra Dewa pada halaman selanjutnya, yaitu di pembelajaran kelima ya, ini
Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Nah, kita cek dulu di yang dimaksud dari buku tematik ini. Itu bacaan tentang Raja Balaputradewa. Bacaannya seperti apa sih? Ya, seperti ini. Kita baca. Judulnya adalah Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan ini bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, sahabat sekolah, kita kembali ke pertanyaannya tadi ya, karena kita sudah membaca bacaannya. Apa yang dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Nomor 1, kita jawab, ya, Raja Balaputradewa membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian yang kedua, Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Dan yang ketiga, Raja Balaputradewa membuat kerajaan Sriwijaya yang berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Balaputradewa ini dikatakan sebagai pahlawan? Setuju? Kalau setuju, kamu jawab di komentar ya. Di komentar di video ini. Jelaskan jawabanmu, kenapa? Sahabat sekolah, pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran. Misalnya, ketika melakukan percobaan, kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya? Masihkah kamu ingat tentang sifat-sifat cahaya? Nah, di pembelajaran yang lalu, kamu sudah melakukan percobaan ya? Oke. Kamu akan belajar lebih lanjut tentang cahaya. Nah, kita baca teks di samping dulu ya, agar lebih jelas. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Nah, sahabat sekolah, ternyata cahaya memiliki peranan yang penting dalam proses penglihatan. Berikut ini akan saya bacakan membuat cakram warna. Jadi kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari itu terdiri atas 7 warna. Dengan membuat cakram warna, potongan kertas membentuk lingkaran. Warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi. Nejiku hibiniu ya. Lalu putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi. Perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi besar juring lingkaran pada setiap warna. Amati hasilnya. Lalu variasi manakah yang menghasilkan warna putih paling jelas kira-kira? Oke, selamat mencoba. Oke, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah materi di video pembelajaran kita hari ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Bersambung, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.